Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi sehat. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita akan melakukan sedikit ice breaking. Nah, semua berdiri dulu, berdiri. Ayo, berdiri. Oke, semua perhatikan ke depan. Ikan berenang, hidup yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung, ularnya dekat di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. tiga jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga becek, lima jari kanan, Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. tangan ke atas, menggapai bintang, Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melihat di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, Empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga becek, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke. Ya, sekarang duduk kembali. Helga maju ke depan, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita masuk, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Oke, kembali ke tempat duduknya. Nah, Pak Guru akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Dengarkan namanya masing-masing. Lestani Kalka, Hadir, Pak. Sudirman, Hadir. Rizka, Hadir. Febriante, Hadir. Aira Windasi, Hadir. Mita Ibrahim, Hadir. Airin Salsabila, Hadir, Pak. Nafi, Hadir. Musda, Hadir. Taufik. Hadir. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, semua coba berdiri dulu, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Jadi Mita Ibrahim mau pimpin palu di depan, Dirjen. Nah, sama posisi siap. Kami berjanji pada kami berbakti padamu, kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, sekali lagi. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, kembali ke posisi duduk masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Pak Guru mau tanya dulu. Tadi kalian datang ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Oke, lihat kiri ke kanan. Lihat. Di samping kiri kanan kalian melihat pohon atau tumbuhan? Pohon. Pohon apa? Pisang. Apa lagi? Apa lagi? Mangga. Bah, pohon mangga. Oke. Menurut kalian, apakah pohon mangga itu memiliki bagian tubuh atau tidak? Memiliki atau tidak? Punya. Nah, punya. Apa saja? Salah satunya apa? Akar. Batang. Batang. Oke. Daun. Oke. Sekarang bunga. Oke. Akar tadi fungsinya apa? Untuk menyerap air. Oke, menyerap air. Oke. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kita pelajari pada hari ini adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan topik yang kita pelajari adalah bagian tubuh tumbuhan. Jadi, tumbuhan juga memiliki bagian tubuh seperti kita manusia.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian sebagai peserta didik dapat menemukan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Peserta didik dapat mempresentasikan model tumbuhan dan hasil diskusi kepada kelas, menunjukkan pemahaman tentang hubungan antar bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, untuk lebih memperdalam materi kita tentang bagian tubuh tumbuhan, kita akan menonton bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semua perhatikan ke depan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang. Nah, nanti ditulis di buku catatan yang penting-penting dari video ini. Kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air. Coba satu orang bacakan fungsi akar tadi itu apa? Coba Sudirman. Menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Oke, coba Kelga yang fungsi keduanya apa? Menopang tumbuhan agar kokoh. Iya, menopang tumbuhan agar Kokoh. kita lanjut. Dan nutrisi dari akar, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar sabit. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar sabit memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya. Coba siapa yang bisa bacakan fungsi batang? Coba Mita Ibrahim, yang pertama fungsi batang apa? Mengangkut makanan dari akar. Oke, coba Musda yang fungsi keduanya apa? Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Iya, jadi fungsi batang yaitu mengangkut makanan dari akar dan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Lanjut. Untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun mirip, tulang daun melengkung, tulang daun jari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan pembentukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Coba siapa yang bisa bacakan fungsi buah? Coba Salsa, yang pertama fungsi buah apa? Menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. Yang kedua apa itu? Melindungi biji di dalam. Iya, melindungi biji di dalamnya. Dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk fotosintetisnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kemudian
batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam bunga terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, tadi sudah ada di video tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Pak Guru perlihatkan tumbuhan yang aslinya. Nah, tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh tadi. Salah satunya apa tadi nih? Akar. Ini? Oke, ini? Oke, di dalamnya ada apa ini? Buah. Nah, ini masih dalam berbentuk buah atau masih dalam bentuk bunga? Coba perhatikan. Coba diperhatikan. Masih dalam bentuk bunga. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Jadi bagian-bagian tumbuhan ini tadi memiliki manfaat bagi manusia. Nah, berikut adalah beberapa bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Akar tadi beberapa akar tumbuhan seperti jahe, ini apa ini? Wortel, kentang dan ginseng digunakan sebagai bahan makanan atau obat-obatan. Akar juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan. Batang, ini batang apa ini? Bambu. Coba siapa yang bisa bacakan manfaatnya batang bagi manusia apa? Coba Rizka bacakan. Batang tumbuhan seperti bambu Ya. digunakan sebagai bahan bangunan Furnitur. Ya, furnitur. atau bahan kerajinan. Kayu dari batang pohon digunakan dalam konstruksi. Nah, lanjut. pembuatan kertas dan bahan apakah. Iya, jadi batang itu bisa bermanfaat bagi manusia. Contohnya tadi seperti kertas. Kertas yang kalian lihat sekarang di depan kalian itu terbuat dari dari apa nih? Dari dari batang. Jadi kertas, habis itu kerajinan, ada juga kerajinan dari bambu. Nah, sekarang daun tumbuhan menghasilkan oksigen. Jadi yang kita hirup selama ini itu adalah oksigen yang dihasilkan oleh daun. Melalui proses fotosintesis dan memainkan peran penting dalam menjaga kualitas udara. Jadi semakin banyak tumbuhan di situ atau pohon di situ, udaranya akan semakin segar. Beberapa daun seperti teh, siapa yang pernah minum teh? Min dan siapa yang pernah makan sayur bayam? Nah, digunakan sebagai bahan makanan atau minuman. Nah, bunga memiliki manfaat estetika dan sering digunakan dalam industri hortikultura dan parfum. Siapa yang pernah pakai parfum? Wah, pakai parfum semua ya. Beberapa bunga juga memiliki sifat obat atau digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, ini apa nih? Buah apel. Buah-buahan seperti apel, pisang, pernah makan pisang? Jeruk? Dan mangga adalah sumber makanan yang kaya akan nutrisi dan serat. Mereka menyediakan vitamin, mineral, serat pangan, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan manusia. Nah, yang terakhir biji-bijian. Ini biji apa ini? Biji jagung. Biji-bijian seperti gandum, beras. Pernah lihat beras toh? Iya. Ya, beras, jagung, kacang-kacangan. Pernah lihat kacang-kacangan? Iya. Ya. Dan biji-bijian pun seperti biji palem dan biji pinus adalah sumber utama karbohidrat,
protein, serat, dan lemak dalam makanan manusia. Biji juga bisa digunakan untuk menghasilkan minyak, tepung, dan bahan makanan lainnya. Oke, untuk memperdalam materi kita tadi, yang tadi kan sudah nonton videonya toh? Sudah nonton video, lihat tadi presentase dari Pak Guru tentang manfaat tumbuhan bagi manusia, dan Pak Guru sudah perlihatkan contoh nyatanya dari tumbuhan. Dari video tadi, apa yang kalian dapat tadi dari video? Daun. Ada apa saja di dalam video tadi? Daun yang berfungsi sebagai apa? Dan sabar dulu, dan berfungsi tadi sebagai apa? Fotosintesis. Ya, tempat fotosintesis. Selanjutnya, apa tadi akar berfungsi sebagai apa? Menyerap air nutrisi dari dalam mana? Dari dalam tanah. Oke. Setelah kita melihat tadi video dan manfaatnya bagi manusia, berarti tumbuhan tadi memiliki bagian tubuh. Bagian tubuhnya apa saja? Daun, akar, batang, apalagi bunga, buah, dan apa satunya? Bunga. Apa tadi yang terakhir? Buah. Yang jagung disebut apa tadi dia? Biji. Iya, biji. Oke. Kalau begitu kita bagi kelompoknya. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok kan. Sekarang kita kembali ke posisi kelompoknya yang kemarin. Ya, kembali ke posisi kelompoknya. Nah, sudah kembali ke posisi kelompoknya? Iya. Oke, sekarang semuanya berdiri dulu. Kita breaking lagi, satu kali lagi. Supaya badan kita tidak tegang. Bukan yang ini, yang satunya lagi. Tangan diputar-putar, Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. diputar ke atas, Diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. tangan Tangan diputar-putar, tegang lalu digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar,
peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, Diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, sekarang kembali duduk. Nah, selanjutnya kita akan belajar dan berdiskusi secara berkelompok. Nah, kita sudah bagi menjadi 2 kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok nanti akan mengejarkan lembar kerja peserta didik. Nah, kelompok bunga mana kemarin? Ya, kelompok bunga. Nah, kelompok bunga bagian menempel dan menuliskan bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang kelompok 2. Nah, ini bagian-bagian tumbuhannya. Nah, kelompok buah adalah menempelkan tumbuhan dan dituliskan bagian tumbuhan serta fungsinya. Gunting ada gunting, nanti Pak Guru ambilkan gunting. Sabar, Pak Guru ambilkan dulu. Kurang 1. Sabar, Pak Guru cekkan dulu. Cekkan dulu ini. Nah, untuk bunganya ditulis saja langsung di sini. Di mana tempat bunga ya, ditulis. Oke, semua perhatikan ke depan, lihat dulu ke depan. Nah, Pak Guru akan berikan contoh cara pengisiannya. Pertama di sini dulu, di nama kelompok. Nama kelompoknya kan sudah ada kan? Oke, selanjutnya nama kita kelompok ditulis paling atas. Nama anggota di bawah. Habis itu nama semua anggotanya di bawah. Selanjutnya adalah untuk cara pengisian kelompok bunga tadi. Kelompok bunga, perhatikan. Cara mengisinya adalah menempelkan tadi yang sudah Pak Guru siapkan bagian tumbuh-tumbuhan. Setelah itu dituliskan fungsinya di dalam kolom-kolomnya. Paham? Oke. Selanjutnya untuk kelompok buah, perhatikan ke depan. Nanti semua bagian tumbuh-tumbuhan ditempel di sini. Iya. Paham? Iya. Selanjutnya fungsinya ditulis di bawah. Ya, di bawah. Oke, Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya selama 15 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, untuk mencari jawabannya dicari di buku ajarnya. Ada di buku paket itu ada semua jawaban yang ada tentang tumbuhan, fungsinya apa, bagian tumbuhan tersebut. Ya, ditempel kasih rapi ditempelnya. Nah, yang lain membantu mencari jawabannya, yang lain menempel. Di sini juga sama, yang lain membantu mencari jawaban, yang lainnya tugasnya menempelkan bagian tumbuh-tumbuhannya.
Kalau ada yang tidak dimengerti dari cara pengisiannya, tanyakan ke Pak Guru. Ingat dikasih rapi bagus-bagus tulisannya supaya bisa dibaca. Ingat diperhatikan dan sampai salah penempatan fungsinya, bagian tubuhnya. Kalau tidak cukup ditulis di bawahnya supaya bisa kalian baca sebentar. Jangan sampai sebentar kalian tidak bisa baca. Biasa baca di kanan dia kan. Makanya kamu hadiah posisi sudah berkembang dia. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya.
menjadi dia. Dan tumbuhan bunga yang bisa ditanam bukan ya. Sudah bunga yang sudah berkembang yang sudah berkembang Sudah. Nah, dicek kembali hasil jawabannya, jangan sampai ada yang salah. Dicek kembali. Masih ada 4 menit lagi. Dicek kembali semua jawabannya, jangan sampai ada yang salah ketik. Diperhatikan kembali, jangan sampai ada yang salah tulis. butuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi 2, tempat berkembang biak tumbuhan. Sudah kalian sudah yakin dengan jawabannya? Sudah? Oke. Saya tunggu kelompok lagi yang satunya. Berkembang biak akan menjadi biji silah yang nanti bisa ditanam kembali. Sudah bagus. Nah, yakin sudah betul jawabannya? Sudah? Oke. Karena sudah mengisi lembar LKPD-nya, maka kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kita matikan saja dulu. Oke, setelah mempresentasikan hasil diskusinya, nanti kita akan melakukan evaluasi mandiri. Tapi untuk sekarang kita presentasi dulu, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya ke depan, yang lain menanggapi. Kalau sampai situ, kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan ke kelompok tersebut. Oke? Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? Mau kelompok mana dulu? Bunga atau buah? Buah. Oke, buah, kelompok buah maju semua ke depan. Ya, yang lain bantu memegangkan. Oke, kelompok bunga perhatikan ke depan. Ya, jangan menumpuk, yang lain kesini sebagian. Nah, begitu. Satu yang paling depan itu pegang kertas LKPD-nya di depan. Di sini. Ya, diperkenalkan dulu namanya. Nama kelompok buah. Nama ketua dan anggota. Ya. Ibrahim, Aidin Salsabila, Novi, Musda, Tahu. Oke, berarti kita kelompoknya adalah Mita, Ibrahim. Nah, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Tadi perlihatkan ke kelompok ini hasil diskusinya. Nah, begitu. Nah, Mita bacakan. Fungsi akar menyerap air dari tanah. Dibaca dulu dari atas. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Ya, tidak usah gitu, langsung saja ke akar. Fungsi akar menyerap air dari tanah. Nah, perhatikan ke depan, yang lain, yang kelompok lain perhatikan ke depan. Menghantarkan air, nutrisi dan Nah, kasih menghadap ke sini supaya yang lain juga dilihat. Nah, begini, ya, karena seperti itu. fungsi batang. Menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun.
Tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Oke, fungsi apa lagi? Fungsi bunga. Tempat berkembang biak tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Oke, jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok buah. Nah, dari kelompok bunga ada yang mau ditanyakan kepada kelompok bunga? Kelompok buah? Ya, ada. Ada. Rizka mau bertanya? Oke, ya kelompok coba perhatikan kelompok buah, perhatikan Rizka mau bertanya. Ya, coba Rizka bertanya, apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan, apakah ada daun yang bisa kita makan? Ya. Dan apa saja? Daun pepaya, daun kelor, daun ubi, daun bayam, dan yang lain-lainnya. Ya, masih banyak lagi yang lain. Jadi ada daun yang bisa kita makan. Salah satunya apa tadi? Daun Ubi. daun ubi bisa dimakan. Dan apa lagi? Dan pepaya. Habis itu dan apa lagi? Kelor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok buah. Oke, sekarang kelompok buah duduk kembali dan kelompok bunga maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, yang kelompok buah perhatikan ke depan. Ya, bacakan dulu, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan kami dari kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok bunga. Ya. Nama saya Lestiani Kiolga. Sudirman, Rizka, Febrianti, Aira, Windesi. Ya, pelan-pelan. Mana tadi Sudirman? Coba Sudirman angkat tangan. Nah, nanti coba baca yang namanya disebut, angkat tangan. Coba baca kembali, Kilga. Nama-nama anggota kelompoknya dulu. Nama kelompok bunga. Ya. Listiani Kiolga. Ya. Sudirman. Mana Sudirman? Pelan-pelan. Rizka mana Rizka? Ya, siapa lagi? Febrianti. Ya. Terakhir siapa? Aira Windesi. Oke. Nah, apa hasil dari diskusi kalian tadi tentang bagian-bagian tumbuhan? Di sini Kilga, di sini supaya mereka bisa melihat. Baca dari sini ya, seperti itu. Diarahkan ke sini, ya, begitu. Bagian-bagian tumbuhan. Fungsi dan tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi bunga. Tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Fungsi batang. Menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Agar menyerap air dan nutrisi dan di dalamnya juga untuk menopang tumbuhan. Ya, jadi sudah disebutkan tadi dari kelompok buah. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok bunga? Ada. Apa pertanyaannya? Apakah batang bisa digunakan oleh manusia? Bagaimana kelompok bunga? Apa jawabannya? Batang bisa digunakan oleh manusia atau tidak? Ada. Bisa. Apa itu? Contohnya digunakan untuk apa? Rumah kayu dan kapal dan lain-lain. Ya, rumah kayu, kapal, apalagi selain itu? Ada yang tahu? Kursi. Meja, kursi, apalagi? Lemari. Ya, lemari bisa digunakan juga dari batang, apalagi? Nah, ya, plafon juga itu terbuat dari kayu. Iya, yang itu diambil dari batang kayu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bunga. Oke, sekarang duduk kembali ke tempat duduknya. Nah, sini LKPD-nya Pak Guru kumpulkan. Ini Pak Guru. Ya, mana nama-nama kelompoknya? Nama-nama kelompok. Mana nama-nama kelompoknya? Oke. Oke, perhatikan ke depan. Nah, perhatikan ke depan. Nah, di sini adalah bagian-bagian tumbuhan. Tadi sudah dilakukan diskusi dan berfungsi sebagai apa tadi? Tempat apa nih dan fungsinya? Tempat tumbuhan membuat apa? Ya, makanan atau biasa disebut sebagai proses fotosintesis. Selanjutnya bunga berfungsi
sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan atau biasa disebut sebagai organ reproduksi tumbuhan. Selanjutnya adalah batang. Batang ini fungsinya apa tadi? Menghantarkan Air. ya ke bagian tumbuhan. Selanjutnya buah, tempat menyimpan apa tadi? Cadangan apa? Makanan. Iya, cadangan makanan. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan, manfaatnya bagi manusia apa? Sekarang kita akan melakukan penilaian, evaluasi. Jadi Pak Guru akan mengecek masing-masing dari kalian apakah tadi kalian sudah bisa menyerap semua apa yang kita telah pelajari. Jadi Pak Guru kasih 10 nomor, masing-masing mengerjakan secara individu. Namanya ditulis saja di atasnya. Nah, namanya ditulis di atas. Sudah semua, sudah dapat sudah? Namanya tulis di atas, Pak Guru. Ya. Nah, jawabannya di sini, tulis di sini. Siapa yang belum dapat? Sudah, semuanya sudah. Febrianti belum? Oke. Rizka sudah? Taufik ini lembar jawabannya, nanti dijawab di situ. Ditulis juga namanya di paling atas. Tidak itu soalnya, itu lembar jawaban, nanti dijawab di sini. Iya, iya. Ditulis di sini jawabannya. Oke, sudah semua sudah dapat lembar jawaban sudah? Yang seperti ini Rizka sudah? Sudah. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Pak Guru jelaskan sedikit. Di sini nanti akan ada 10 soal. Nah, di soal ke-10 itu adalah gambarlah sebuah tumbuhan yang kamu kenal. Jadi kalian gambar di bagian bawah. Toh, entah mau gambar bunga atau gambar pohon kelapa, apa saja yang kalian kenali. Sampai di situ mengerti? Ya. Oke. Selanjutnya setelah kalian gambar, pilihlah 3 bagiannya. Apakah akar, batang, daun, bunga, buah, atau biji mungkin. Selanjutnya, tuliskan apa kegunaan dari bagian tumbuhan tersebut. Jadi apa gunanya untuk kita? Mengerti sampai situ? Ya, Guru, Nah. ini yang di paling bawah yang kita lihat. Ya, yang nomor 10 itu digambar dulu. Digambar di paling bawah, atau contoh gambarnya mau gambar bunga, atau habis itu pilih 3 bagian tubuh tumbuhannya. Paham? Nah, setelah ditulis 3 bagiannya itu dijelaskan apa manfaatnya bagi kita, bagi manusia. Oke, Pak Guru kasih waktu 12 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mulai dikerjakan. Itu yang kayak gini, Pak Guru. Ya. Pak Guru tulis bunga toh? Ya, gambar bunganya digambar. Gambar Ya. bunganya kayak gini, Pak Guru. Ya. Lalu dituliskan 3 bagian dari bunga itu apa saja yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Taufik? Terserah saja kita tulis bunga apa, Pak Guru. Ya, terserah mau gambar pohon kelapa juga bisa kalau tahu gambar pohon kelapa. Atau pohon pisang juga bisa. Pokoknya terserah kalian mau gambar yang seperti apa. Yang penting 3 bagian tubuh tumbuhannya ditulis di bawah, di sampingnya. Jadi sekarang ini sudah digambar kan? Nanti ditulis di sini bagian pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Mau tulis kayak gini aja, Pak Guru. Tidak usah dipanah-panah, tidak usah, langsung saja. Di sini yang pertama bagian akar, atau mungkin batang, daun atau biji kan. Habis itu ditulis, ya 3 saja. Habis itu ditulis manfaatnya untuk manusia apa. Tadi kan contohnya kayak batang sudah dijelaskan kan. Ya, pokoknya gambar saja seperti yang kalian inginkan. Kayak begini. Ya. Ayo mulai menjawab. Kenapa? Tidak apa-apa, yang penting menunjukkan gambar dari daun. Habis itu buahnya mungkin. Guru, Hmm. tulis kapan? Nah, terus di sekarang, di situ sekarang. Di sini lagi ditulis nama dulu.
Langsung dijawab. Nanti orang menyontek kayak mana? Tidak ada yang menyontek, tidak boleh menyontek. Dijawab berdasarkan apa tadi yang sudah dipelajari. Masa mau menyontek? Hah? Kenapa begitu saja? Salah tulis daun. Tidak apa-apa, yang penting sudah model daun. Ya, di sini. Di sini ditulis di samping-sampingnya. Ini kan ada setiap soal tuh, jadi nomor 1 sampai 9 juga dijawab. Ini sama buahnya Pak Guru. Ya, terserah kamu kalau mau pakai buah juga bisa. Jangan lupa diisi nomor 1 sampai nomor 9-nya juga. Kalau nomor 10-nya Pak Guru? Ya, nomor 10-nya sudah ini. Yang kalian gambar tadi. Nah, sekarang tinggal kalian kalau sudah digambar dan diambil 3 bagian tumbuhannya, manfaatnya untuk manusia apa? Sekarang ya 3 saja. Habis itu dijawab soal nomor 1 sampai nomor 9. Tadi kalau menyimak tadi dan bekerja sama dalam pembuatan KPD pasti bisa dijawab semuanya. Tidak ada yang kayak begini yang sama. Ya, ini kan langsung dijawab. Tumbuhan yang layu ketika disiram air akan tampak segar kembali. Hal tersebut terjadi karena apa? Karena apa tadi? Fungsi akar tadi apa? Di situ dijelaskan. Ada itu aja di situ. Nah, terus saja di sini, nanti tidak boleh ada yang menyontek. Nanti ditutupi kalau tidak mau dinyontek sama yang lain. Yang lain juga tidak boleh menyontek. Percaya dengan dirinya sendiri. Ya, percaya dengan dirinya sendiri. Tadi kan sudah belajar bersama, sudah mengisi semua lembaran LKPD-nya. Nah, semua pertanyaan itu jawabannya tadi ada di LKPD yang kalian sudah kerjakan dan video yang kita nonton bersama. Pak Guru begini. Ya, jawab di sini ya, cocok gitu. Kan bagian tumbuhan yang ditunjukkan. Nah, yang mana? Begini. Ya, ini yang ini saja, yang satu ini saja. Tunjuk ke sini bagian apa dia di situ. Dijawab di sini, nah. Jawab di sini. Nah, ini jawab nomor 2 situ. Manfaatnya ini Pak Guru kita tulis di nomor 1. Jadi di sini manfaatnya akar bagi manusia apa? Tadi kan sudah ada contohnya tuh, kayak wortel tadi apa manfaatnya, apakah bisa dimakan atau tidak. Ini juga buah, habis itu batang. Nah, yang pertanyaan nomor 1 dijawab di nomor 1, pertanyaan nomor 2 di nomor 2, 3 dan seterusnya di sini. Sampai situ mengerti? Ya. Pak Guru. Cara menyelesaikan yang mana itu kan ada panah-panahnya nih. Tidak, yang ini saja, yang panah yang ini saja. Kita tulis anunya aja. Iya, apa yang ditunjukkan sebagai apa itu? Bagian apa dia? Ditulis di sini. Di nomor 2. Nomor 2 ini kan, nah nomor 2. Satu saya ini toh. Ya. Ayo dipercepat sedikit. Kurang nggak apa-apa belakang. Tidak apa-apa. Terus jawabannya di sini. Ya, terus jawabannya di situ. Ya, dicari dulu yang gampang. Kalau agak susah yang lainnya, dicari dulu yang gampangnya. Manfaat batang ini Apa tadi manfaat batang? Kita sudah pelajari tadi. banyak yang bunga. Jadi bunga. Manfaatnya bunga itu Apa? apa? Apa itu, Mak?
Kalau yang nomor 4 ini kan sudah di situ. Perhatikan pernyataan berikut. Batang berfungsi untuk menghantarkan air dan makanan ke tubuh tumbuhan. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Tunggu nah ya. Berdasarkan pernyataan di atas, fungsi bagian tumbuhan yang benar terdapat pada nomor berapa? Nah, jadi yang benar itu yang di mana, di A, B atau C? Karena ada yang salah itu penjelasannya di situ. Jadi diperhatikan yang mana yang salah dan mana yang benar. Jadi dijawab saja kalau yang benar adalah A, di A saja. Kalau jawabannya A, C, D, ya A, C, dan D. Paham sampai situ? kita bisa kali A-nya main kayak gini. Ya, atau disilang saja di situ. Tapi lebih bagus ditulis dalam perjawabannya bagaimana? Ya, seperti itu. Nggak ada lagi tips untuk Pak Guru. Tunggu, Pak Guru ambilkan tips lagi supaya tidak saling pinjam. Nah, Ira ini pakai ini kamera. Ya. Kalau arahnya ke itu berarti jawabannya yang itu. Ayo dipercepat sedikit menjawabnya. Gimana Pak Ira? Tidak bisa Pak. Nah, sini. Ini tipexnya siap. Oh, tutupnya tipex. Ada menitnya Pak Guru. Iya, ada menitnya. Iya ada. Iya. Itu sudah bisa kan? Sudah bisa. Pencet. Sudah bisa? Ya. Ayo kalau agak lambat di situ isi dulu yang nomor 1 sampai nomor 9-nya. Nah, di sini perhatikan nomor 4 ini. Nomor 4 ini kan ada masing-masing fungsi dari bagian tubuh tumbuhan kan. Nah, di situ ada bagian tumbuhan yang salah fungsinya. Jadi pilih saja yang bagian tumbuhan yang benar fungsinya. Apakah dia hanya di A, B, C, atau semua benar, atau hanya A atau B, atau AB. Ya, ditulis A, B, C, dan D. Tapi kalau hanya 3 berarti A atau B atau C dan D, atau A, C, dan D. Kalau hanya 2 atau 1 ditulis saja yang di situ bagiannya, bagian A, B, atau C, atau D. Ayo dipercepat sedikit. Bisa tulisan di sini Pak Guru. Ya. Tulisan di buku ini jawaban. Iya, terus di situ saya jawabannya. Cari jawabannya di buku. Ya. Ditulis jawabannya di situ. Ayo. Di mana yang tidak dimengerti? Nah, di nomor 4 ini kan bagian-bagian tubuh tumbuhan kan? Nah, di sini ada salah satu bagian tubuh tumbuhan yang fungsinya itu salah. Jadi dicari yang mana yang salah fungsinya di situ. Berarti kalau ada 3 yang benar, berarti 3 saja ditulis. Kalau 2 berarti 2 saja. Contoh A dan B benar, berarti A saja dan B yang benar, begitu. Paham? Oke, ayo dipercepat sedikit. Ya, Desi.
Ayo dipercepat, 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi gitu kan, masih lama kan? Ayo 5 menit lagi. Dipercepat sedikit, 5 menit lagi. Ditulis di bawahnya lagi, nah. Di sana. Ini barisan keduanya. Ini di sini, dari sini dulu, habis itu barisan keduanya. Itu. Ya. Apa? Kita tulis ini yang mereka ini yang salahnya. Yang benarnya yang mana? Ya langsung ditulis kalau sudah dapat jawabannya. Tadi kita sudah pelajari bersama, jadi pasti masih tahu jawabannya, masih diingat. Semua pertanyaan itu ada tadi di yang kita presentasikan di depan, yang kita nonton bersama, semua ada di situ. Ayo dipercepat sedikit. Ayo, jangan menyontek. Yang diingat saja, jawab sesuai yang kalian ingat, yang kalian ketahui, yang kalian pahami. 3 menit lagi. Kalau belum selesai bisa ditulis lagi Pak Guru. Dipercepat kalau begitu tulisannya. Jika suatu tumbuhan kehilangan Ayo dibaca baik-baik, soalnya ditulis saja yang kalian ingat tadi. Apa jawaban yang cocok dengan yang kalian ingat, yang kalian pahami, yang kalian diskusikan tadi. Kalian saatnya main kita kalian di sini saja. Tidak, ditulis saja di sini, kan ada saudara tua makanya di sini kan. Tidak cukup Pak Guru. Nah, terus lagi di bawah. Di situ dia batasnya. Kita tulis sama mereka kalau kita. Tidak, yang A saja atau B atau C. Penjelasannya kan sudah ada di soalnya. Oke, 2 menit lagi. Dipercepat. Ya, ditulis saja di situ A, B atau C. Di situ. Kita tulis lagi yang bagus. Mana? Ya. Yang intinya saja, tidak usah terlalu panjang jawabannya, tapi yang penting sudah inti dari jawabannya. Kalau tidak usah tulis itu kasih panjang Pak Guru. Tidak, langsung saja kalau yang benar adalah A, B atau C, langsung ditulis saja di sini A, B dan C begitu. Tidak usah penjelasannya. Supaya tidak panjang, kan penjelasannya sudah ada di soalnya kan. Nah, ya tidak apa kalau sudah terlanjur ditulis. Lanjut ke jawaban selanjutnya. Ya itu juga. Oke, 1 menit lagi. Ya ditulis saja yang kalian ingat.
Kalau aku nggak ke sana lagi Pak Guru, aku tulis A aja. Iya, begitu saja. Mana coba ke soal nomor 5. Yang inti-intinya saja, inti-inti dari jawabannya, tidak perlu panjang, yang penting sudah masuk inti dari jawaban tersebut. Baru kita ini. Ya. Bagian utama tumbuhan yang dapat menjadi Oke, karena waktunya sudah habis, semua sekarang kumpul soalnya jawabannya. Ayo dikumpul. Ayo. Ya. Mana? Coba dulu kau itu. Ayo, kumpul. Nah. Ya diperbaiki nanti habis ini. Ayo dikumpul. Kumpul saja jawabannya. Ayo dikumpul jawabannya. Yang lain duduk, yang sudah kumpul duduk. Duduk. Dikumpul satu tempat saja soalnya. Nah, ini pegang. Ya. Nah, ayo betul, kumpul saja dulu. Oke. Nah itu. Nah itu tulis nama apa Bu? Hah? Tulis nama ini. Nah, sebentar kalau begitu baru tulis namanya. Perhatikan dulu ke depan. Nah, perhatikan ke depan semua. Perhatikan dulu semua ke depan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa tadi yang kita pelajari? Tentang Bagian bagian tumbuhan apa saja? Daun apa lagi? Batang. Akar, bunga, daun. Oke. Akar berfungsi sebagai apa? Iya, batang. Ya, akar tadi untuk menopang tumbuhan. Batang. air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Iya, kalau daun Tempat tumbuhan yang membuat makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. iya, kalau bunga Tempat berkembang biakan tumbuh. Bunga yang sudah berkembang biakan menjadi biji indah yang nanti bisa ditanam kembali. Oke, yang bisa ditanam kembali. Selanjutnya adalah Pak Guru akan menulis di papan tulis. Nah, tadi slotipnya ini. Nanti di sini kalian akan mengekspresikan perasaan kalian hari ini belajar baik di kelompok maupun bukan di kelompok. Atau kita langsung saja ke ini dia. Apa itu? Ya, tidak apa-apa. Pegang ini. Masing-masing memegang. Nah, masing-masing pegang dulu. Ya, sabar. Pegang Taufik. Gunting, saya Pak Guru. Pegang. Digunting Pak Guru. Tidak perlu digunting. Ini lagi pegang lagi. Dua, masing-masing dua. Yes. Oh, Masing-masing dua. itu lagi Pak. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya perasaan kalian belajar hari ini. Perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Nah, kalau perasaan kalian senang pada hari ini, angkat yang ini. Tapi kalau kalian tidak senang belajar hari ini, angkat yang ini. Paham? Oke. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, semuanya senang. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan sedikit tentang kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan karena tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan sumber pangan bagi makhluk hidup. Jadi kita harus merawat hutan, habis itu tumbuhan juga harus kita rawat agar kita bisa merasakan manfaatnya seperti menghirup oksigen, bisa makan daun apa tadi salah satunya? Kangkung kelor. Nah, selanjutnya adalah untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari bunga.
Nah, setelah kita belajar nanti pulang di rumah, kalian juga harus belajar kembali agar materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Jadi, mulailah merawat tumbuhan agar tidak tumbuhan itu tidak layu dan tidak mati, agar oksigen yang kita hirup selalu segar. Oke, sebelum kita pulang, Kelga maju ke depan, pimpin doa pulang. Ya, kayak Kelga dipercepat. Nah, simpan saja di situ. Diperhatikan ke depan semua, kita berdoa baru pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semua siapkan kembali bukunya, disimpan di dalam tas. Lalu berbaris dan kita pulang. Ya, sudah bisa pakai semua perlengkapannya. Jadi berbarisnya 2 baris. 2 baris. Ayo, rapikan dulu semua, berbaris 2 baris. Ayo, dipercepat. Nah. Ya, pulpen diambil saja pulpen. Ya. Ya, nanti sebentar baru tulis nama. Oke. Ayo, dirapikan barisannya jadi 2 baris. Ayo Sudirman, sini Sudirman. Berbaris paling depan. Oke, Salim. Buka topinya ke Febrianti ya, nanti di luar pakai topi lagi kembali. Ya, belajar di rumah ya. Supaya tidak lupa apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Ya, sabar nak. Oke, belajar di rumah ya. Oke, Waalaikumsalam.